Di setiap zaman, Allah selalu menghadirkan hamba-hamba pilihannya. Mereka bukan sekedar ulama, tetapi penjaga agama, penenang hati umat, dan pelita di tengah kegelapan zaman. Di tanah Hadramaut Yaman, sebuah negeri yang dikenal banyak melahirkan para wali Allah. Lahirlah seorang tokoh besar, seorang alim, seorang wali, dan seorang mujadid di masanya. Beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Diuji dengan kehilangan penglihatan. Namun, Allah gantikan dengan cahaya batin yang terang, hatinya hidup. Lisannya penuh hikmah, dan ilmunya menjadi rujukan umat. Beliau hidup dalam kezuhudan, namun memiliki lautan ilmu yang luas, dicintai para ulama, disegani oleh murid-muridnya, dan menjadi pembaharu agama di zamannya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad bukan hanya dikenal sebagai wali Allah, tetapi juga sebagai penulis kitab-kitab agung. Karya-karyanya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Di antara karya beliau adalah kitab Risalatul Mu'awanah, sebuah kitab yang berisi panduan penyucian jiwa dan perjalanan menuju Allah. Kitab Nasoihud Diniyah, sebuah kitab yang berisi nasihat-nasihat agama yang menyentuh akal dan hati. Kitab Nafaisul Alawiyah, sebuah kitab yang berisi kumpulan mutiara hikmah Ahlul Bait, dan masih banyak lagi. Namun, di antara semua karya beliau, ada satu amalan yang paling masyhur, paling diamalkan, dan paling hidup hingga hari ini. Amalan itu adalah Rotibul Haddad. Rotibul Haddad disusun oleh Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Pada tahun 1055 Hijriah, beliau dilahirkan. Dan pada tahun 1132 Hijriah, beliau wafat. Beliau meninggalkan warisan cahaya bagi umat. Rotib ini bukan sekedar kumpulan zikir. Ia lahir dari ilham ilahi pada malam yang penuh kemuliaan. Malam Lailatul Qadar, tanggal 27 Ramadan, tahun 1071 Hijriah. Sebuah malam di mana langit terbuka, doa-doa diangkat, dan rahmat Allah turun tanpa batas. Rotibul Haddad disusun atas permintaan seorang murid beliau yang bernama Amir dari keluarga Bani Sa'ad yang tinggal di kota Shibam, Hadramaut, Yaman. Saat itu, Hadramaut sedang diuji dengan berbagai ajaran sesat dan pemikiran menyimpang yang mulai menyebar di tengah masyarakat. Sang murid memohon kepada gurunya agar disusun sebuah wirid sebagai benteng iman, penjaga akidah, dan pelindung umat dari kesesatan. Maka dengan izin Allah, Habib Abdullah Al-Haddad mulai menyusun rotib ini. Pada awalnya, Rotibul Haddad hanya dibaca di kota Shibam saja. Itu pun setelah mendapat izin dan ijazah langsung dari penyusunnya sendiri. Kemudian, rotib ini mulai dibaca di Masjid Al-Hawi, masjid milik Habib Abdullah Al-Haddad yang berada di kota Tarim. Rotib ini dibaca secara berjamaah setelah sholat Isya, dan di bulan Ramadan dibaca sebelum sholat Isya agar tidak mengganggu pelaksanaan sholat tarawih. Waktu-waktu ini ditentukan langsung oleh beliau. Dan dengan izin Allah, daerah-daerah yang mengamalkan Rotibul Haddad selamat, terjaga, dan tidak terpengaruh oleh kesesatan.
Ketika Habib Abdullah berangkat menunaikan ibadah haji, Rotibul Hadad mulai dibaca di Makkah dan Madinah. Dari tanah suci, rotib ini menyebar ke berbagai penjuru dunia. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi berkata, "Barang siapa membaca Rotibul Hadad dengan penuh keyakinan dan iman, maka ia akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya." Setiap ayat, setiap doa, dan setiap nama Allah yang terdapat dalam Rotibul Hadad bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Bilangan bacaannya disusun sebanyak 3 kali, karena itu adalah bilangan ganjil, bilangan witir yang dicintai oleh Allah. Semua ini berdasarkan tuntunan langsung dari Habib Abdullah Al-Hadad. Para ulama menjelaskan bahwa keutamaan Rotibul Hadad sangatlah banyak. Di antaranya, Allah akan menjaga negeri dan tempat tinggal orang yang mengamalkannya, diberi keberkahan rezeki, kebaikan, dan ketentraman dalam rumahnya. Dilindungi dari bahaya racun, hewan buas, dan segala yang membahayakan. Dan yang paling mulia, dikaruniai husnul khotimah, serta dimudahkan mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya. Namun perlu kita pahami bersama, bahwa semua keutamaan ini bukanlah tujuan utama. Tujuan sejati dari Rotibul Hadad adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati, menenangkan jiwa, dan meneguhkan iman. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk istiqomah mengamalkannya, mendapat keberkahan dari penyusunnya, dan dikumpulkan bersama para wali Allah. Amin ya Robbal Alamin.